قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدما نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat fardu zuhur Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Saya sengaja baca terus walaupun mic belum datang supaya hemat waktu, supaya tidak membuang waktu. Karena waktu kita pengajian ceramah ini sangat terbatas, dia dalam 20 menit. Kali ini walaupun lebih awal karena pengalaman sebelumnya dirasakan lebih baik dibincang lebih awal supaya segalanya bisa dikondisikan lebih tepat sasaran. Yang kita bincang ini adalah At-Taubah 60. Perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan zakat kepada 8 asnaf. Biasanya membincang ini nanti 15 ke atas. Tapi biasanya kalau last minute dibincang kurang tepat dalam menerapkannya dan mengamalkan. Karena difahami bahwa kita-kita ini sebahagiannya adalah pengurus juga di masjid musalla kita, maka kita telaah kembali apa yang telah kita amalkan bertahun-tahun supaya amalan kita dari tahun ke tahun tentang zakat lebih baik. Apa yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala tentang pendistribusian zakat yang tertuang di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir al-ayah. Kita langsung kepada 8 asnaf yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang pertama, fakir. Fakir, kalau kita buka kitab-kitab fikih, baik fikih bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, wabil khusus kita di negeri kita yang bermazhab Asy-Syafi'i, kita punya kitab-kitab rujukan seperti Tuhfah, Nihayah, Raudhah, Majmu'. Ini semuanya kitab-kitab ini adalah juru bicara Imam Asy-Syafi'i untuk menerangkan maksud Imam Asy-Syafi'i. Maka muncul kitab Mutawwalat. Ini semuanya kalau kita rumuskan, kita ringkaskan, fakir ialah orang yang punya kebutuhan dalam sebulan misalnya rata-rata 1 juta, penghasilannya di bawah 500. Orang ini fakir. Jadi fakir tidak ditengok dari rumah, dari gaya pakai, gaya kendaraan, enggak. Kebutuhan rutin per bulan 1 juta misalnya, penghasilan rutin sebulan di bawah 500, tak sampai setengah. Orang ini fakir. Ini utamakan. Baik Anda sebagai amil, cari orang. Baik Anda sebagai muzakki, orang yang diwajibkan Allah berzakat, karena memang itu lebih afdal. Bukan lebih afdal awak serah zakat awak ke petugas zakat, amil zakat, tak. Lebih afdal Anda cari sendiri, pikul sendiri hawa, sebagaimana Abu Bakar melakukannya, Umar bin Khattab melakukannya, Utsman bin Affan melakukannya sendiri, supaya awak berjumpa dengan fakir miskin itu di lorong-lorong di dalam rumahnya, awak melihat sendiri keadaan mereka. Itu yang afdal. Namun kalau tak ada masa, tak cukup waktu, ya bolehlah menyerahkan kepada petugas, karena memang mereka diamanahkan untuk mengurusi itu. Mereka tahu betul di mana itu tempat fakir miskin. Tapi itu alternatif kedua, bukan yang utama. Fakir kembali, keperluan per bulan rata-rata 1 juta, penghasilan di bawah 500. Yang kedua, miskin. Miskin sedikit lebih baik dari fakir, tapi belum baik. Ekonominya belum baik. Keperluan sebulan 1 juta, penghasilan sebulan di bawah 1 juta, di atas 500 tapi tak pernah sampai 1 juta. Oh, ini miskin.
di atas 500, sudah lebih dari setengahnya, tapi tak pernah mencapai yang dibutuhkannya, yang diperlukan. Orang ini miskin. Ini menempati urutan kedua, orang yang amat berhak menerima kewajiban Anda, baik itu zakat fitrah Anda maupun zakat mal Anda. Jangan terbalik-balik ya. Yang amat penting awak tak pentingkan, yang kurang penting awak pentingkan, itu terbalik-balik. Yang amat dipentingkan Allah, At-Taubah ayat 60, meletakkan ini nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 ini utamakan, karena ini berkaitan dengan kualitas puasa Ramadan yang kita tunaikan. 2. Yang ketiga, amil wal amilin. Amil ini pahami baik-baik, dinginkan kepala dulu. Mana yang selama ini kusut kita baiki. Jangan awak merasa arogan karena sudah bertahun-tahun awak dipercaya menjadi petugas amil, semuanya betul, tak ada yang salah. Tunggu dulu, mari kita mengaji. Adapun bahagian yang ketiga dari penerima zakat mal atau zakat fitrah itu al-amilin, petugas amil. Siapakah itu petugas amil? Jawabannya adalah orang yang diangkat pemerintah mengurusi zakat mal dan zakat fitrah. Ini yang kita rujuk ini mewakili kitab Syiarus Salikin. Kitab Syiarus Salikin mewakili kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i dalam urusan zakat. Oh, kenapa dipilih ini? Karena ini berbahasa Melayu. Orang Melayu bisa baca. Orang Melayu tak jauh dari hukum nih. Hukum yang mau kita bincang nih tak jauh. Bisa dekat kalau mau dekatlah. Adapun kitab-kitab Arabik yang berbicara tentang ini sama seperti ini, hanya dia berbahasa Arab. Saya akan tunjuk seperti Tuhfah, Nihayah, Raudah, Majmu', Fathul Qarib, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in. Ini semuanya kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang merupakan juru bicara Imam Asy-Syafi'i, menguraikan maksud Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Umnya. Ini kitab-kitab. Salah satu yang berbahasa Melayu ini dia. Amil ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul zakat dan membahagikannya kepada asnaf selain dirinya. Jadi tugas amil memberikan kepada selain dirinya, fakir, miskin. Kan 8 tadi, nah, kepada 7. Kepada fakir bagikan, kepada miskin, kepada gharimin, sabilillah, ibnu sabil bagikan. Adapun kepada dirinya, petugas amil, pegawai Basnas ini maksudnya, secara nasional. Kalau secara kampung-kampung yang kita angkat di masjid kita itu setiap dekat raya itulah, itu petugas amil juga itu, tapi petugas amil musiman. Adapun bahagian mereka itu diambil dari upah ujrah yang diberikan oleh negara kepada mereka. Jadi mereka diupah oleh pemerintah kalau pemerintah menjalankan kewajibannya lah. Kalau mereka tidak menjalankan kewajiban itu, maka diambil dari harta aghnia negeri ini. Aghnia orang-orang kaya. Kalau aghnia tidak menjalankannya, maka diambil dari harta zakat yang mereka kumpulkan. Tetapi bukan 1/8 seperti yang difahami sebahagian orang selama ini, bukan 1/8 bahagian amil, melainkan upah mithil. Apa itu upah mithil? Apa namanya itu? Mithil itu uruf. Apa itu? Hah? Buka mulut kalau bercakap. Apa itu?
Kebiasaan. Cakap di balik tirai, mana nampak? Kebiasaan, upah kebiasaan, uruf. Jadi pekerjaan seberat ini, mengurusi zakat nih, kata orang ramai di negeri ini, berapa yang pantas diupah? Kalau per hari lah, kalau per bulan, per bulan. Satu hari berapa cocok upahnya ini? Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Berapa? Segitulah upah petugas amil. Baik yang diangkat negara maupun yang diangkat masyarakat musiman. Karena ada itu tiap-tiap masjid musiman dekat-dekat Ramadan, masuk Ramadan kita pun angkat petugas. Tuan ketua, tuan sekretaris, bendara, ini pembantunya. Ayo kita kumpul zakat. Kita hantar ke rumah fakir miskin. Nah, ini siapa mengupahnya nih? Yang selama ini. Dari mana upahnya nih? Yang selama ini. Takkan sekampung ini pendiam, sekabupaten Karimun ini pendiam semua. Siapa upahnya ini? Siapa yang mengupahnya nih selama ini? Dari zakat yang mereka kumpulkan. Mereka ambil berapa? 1/8. Itu yang sedang ditegur di sini. Jangan ambil 1/8. Jangan. Kita terhina di hadapan hukum, di hadapan kitab, di hadapan ilmuwan. Kita ini disuruh fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Memahami agama ini kita disuruh mengikut kepada ahlad dzikri. Ahlad dzikri itu ulama. Ulama walaupun secara fisik mereka dah langka, tapi kitab mereka masih ada dan kita dapat memahaminya. Mengikutinya setara dengan mengikuti ulama. Jadi upah mereka, kembali kita kerucutkan, upah mereka dari mana kita ambil? Dari pemerintah. Kalau pemerintah mau membayar, kalau tak mau, masuk alternatif kedua. Dari mana kita ambil? Agniya, orang-orang kaya, bikin tim mengumpulkan duit orang-orang kaya untuk menggaji petugas amil zakat. Kalau itu pun tak berjaya atau dapat juga tapi sikit tak cukup Pak Ustadz, upah uruf ataupun upah kebiasaan itu tadi misalnya 100.000 yang dapat hanya 25.000, 75.000 lagi dari mana kita cari nih? Kalau tak ada lagi barulah boleh mengambil dari zakat yang mereka kumpulkan, tapi bukan angka 1/8. Angkanya apa? Uruf, gaji yang pantas kata orang ramai di negeri itu. Untuk pekerjaan seberat itu, tanggung jawab sebesar itu, berapa yang cocok per hari? Macam mana cara menghitungnya itu? Ada alat hitungnya itu tak? Petugas amil zakat yang kita angkat bekerja sebulan ini, kalaupun sebulan, atau yang diangkat negara. Kalau yang diangkat negara selesailah karena mereka sudah menggaji kan. Yang kita angkat ini macam mana cara menghitung? Tak ada alat hitung. Cincai-cincai aja. Alat hitungnya tanyakanlah ke orang ramai. Orang yang kerja bangunan itu berat tak? Mana lebih berat itu dari ini, mengurus ini? Oh lain Ustaz, itu otot, ini otak. Oke, orang yang kerja kantor berat tak? Berat. Kalau di hari kan gajinya berapa angkanya? Sekian. Ini berapa? Uruf artinya kesepakatan orang ramai. Kalau ramai orang sepakat itu uruf. Angka itu disepakati tidak ditolak oleh ramai orang, itu namanya angka uruf. Jadi petugas amil zakat mengambil upah angka uruf. Yang penting paham dulu. Pengamalannya mau tahun ini mau tahun depan up to you. Jadi petugas amil tidak mendapat 1/8 seperti yang difahami sebahagian orang. Itu yang penting dulu.
Tapi Ustadz ada 1/8 untuk dia di kita-kita. Ya, 1/8 diberikan kepada mereka, para amil, untuk mereka hantar kepada fakir miskin juga. Bukan untuk mereka. Itu yang miss selama ini. Di sebagian tempat, bukan sini, tempat lain. Jauh. Ini yang ketiga. Wal amilin. Jadi andai kata kita masih tersilap selama ini, mari perbaiki. Mari perbaiki. Tingkatkan kualitas zakat. Karena Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah menulis, barang siapa setelah menuntut ilmu dia sadari bahwa selama ini sistem penyaluran atau pembayaran zakat fitrah atau zakat malnya rupanya belum sah. Karena belum cukup syarat dan rukun, belum sah setelah menuntut ilmu. Padahal di waktu itu ianya mampu menuntut ilmunya, tapi dia mengabaikannya, maka ianya wajib mengqadha dengan segera. Wajib mengqadha dengan segera. Sampai di situ saya bahas 3, fakir, miskin, amil. Sampai di situ masuk kita sesi tanya jawab. Sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan uraian atau di luar daripada uraian ini yang dianggap perlu rasanya untuk dikongsikan, dipersilahkan. Please. Ada soalan tak? Saya pernah melihat gini Pak Ustaz, kan ada sebagian masyarakat kita yang berzakat di luar daripada tempat kita tinggal ini. Misalnya saya orang Tanjung Pinang misalnya, tapi saya berzakat karena ada kampung halaman saya susah, saya berzakat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang sini berzakat ke Jakarta atau ke Padang atau ke Medan? Jawabannya, memindahkan zakat dari wilayah beradanya si wajib zakat, hukum pertama haram. Tapi itu bukan qat'i, artinya bukan harga mati. Bukan harga mati. Loh, kok tak harga mati macam mana Ustaz? Bisa neko-neko berarti. Jawabannya adalah alternatif kedua ada. Saya orang yang tinggal di Karimun. Kita tidak, maksudnya wilayah wajib zakat itu bukan mesti kita orang Karimun ya. Kita orang yang sedang berada di Karimun, mulai masuk Ramadan sampai malam hari raya pun masih di Karimun juga lagi. Maka wilayah wajib zakat kita di Karimun. Zakat kita haram kita keluarkan dari Karimun. Illa, kecuali, ada kecuali, seseorang yang amat memerlukan di luar Karimun. Kita tahu penderitaannya amat sangat susah, tapi dia di luar Karimun. Boleh disuruh dia datang menjemput zakat ke Karimun, atau orang yang ditunjuknya sebagai wakilnya menjemput zakat ke Karimun. Namun zakat jalan keluar Karimun tak juga boleh, sepanjang masih ada di dalam Karimun asnaf yang 8. Kalau dah tak ada, dah kaya semuanya, tak ada fakir, tak ada miskin, tak ada gharibin, tak ada fisabilillah, please bawa ke mana-mana. Seperti orang Singapura bayar zakatnya di sini biasa. Next, soalan yang lain. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ingin bertanya apa yang menjadi pembahasan pada siang hari ini. Pertama tentang pembagian asnaf tadi Pak. Seandainya di dalam pembagian asnaf tadi kan Bapak jelaskan ada 8. Seandainya di kampung kita itu untuk 8 asnaf itu tidak ada. Terus untuk pengalihan uangnya itu macam mana Pak pembagiannya? Kemudian tadi masalah amil Pak tadi Pak ya. Sepengetahuan kami selama ini rata-rata diambil dari 1/8 itu Pak.
Nah, mungkin pada kesempatan ini perlu saran mungkin Pak, perlu diinformasikan juga Pak kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di Kabupaten Karimun, sehingga untuk kebersamaan pelaksanaan pembagian zakat itu diketahui secara pasti Pak. Karena saya yang dapat informasi selama ini masih didapatkan dari amil, itu diambil dari 1/8 dari hasil zakat fitrah dan zakat mal itu Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu makanya di awal ini kan masih Ramadan kedua, biar sempat ini majelis ulama Kabupaten Karimun, para ustadz, para dai, para pengurus masjid, biar sempat muzakarah, buka kitab. Jangan langsung ujuk-ujuk, jangan. Buka kitab dulu, muzakarah dulu. Tengok di berbagai kitab dulu. Biar sempat ustadz-ustadz itu melakukannya. Sehingga dalam tahun ini ada perbaikan ke arah yang lebih tepat syar'i. Itu tujuannya. Jadi kalau diinformasikan selama ini kita mengacu kepada 1/8 diterima oleh petugas amil. Ya, bukan di tempat Anda saja. Kita tahu di banyak tempat itu. Tapi mengubah kepada yang lebih baik sepanjang itu mau, itu tidak ada halangan. Caranya macam mana, tahapannya macam mana, muzakarah dulu ustad-ustad, buka kitab dulu ustad-ustad, buka tuhfah, buka nihayah, buka raudah, buka majmu', fathul qarib, fathul mu'in yang setiap malam ahad, malam Selasa dibaca di sini, dibuka. Itu semuanya kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i. Nanti akan ditengok di situ. Sesudah petugas ini menengoknya, ustadz-ustadz ini menengoknya, baru mantap. Oh iya, memang tersilap kita selama ini. Nah, kalau itu kuat itu. Kalau hanya kita suruh saja dia tak kuat itu, tak ikut dia menengoknya. Dia mesti ikut menengoknya. Para ustadz mesti ikut menengoknya. Para guru mesti ikut. Majelis Ulama Indonesia Karimun harus ikut melihatnya. Ini apa ini? Kok selama ini sudah bertahun-tahun kita amal, kok diubah tak boleh ambil 1/8? Selama ini dah kita ambil. Harus ditengoknya ke kitab supaya kokoh. Jadi kita ini sama-sama mendorong semuanya supaya menengok kitab. Karena itu kekuatan yang kokoh nanti pada waktunya. Sama dengan melaksanakan sholat tarawih 8:23, sama itu. Sepanjang tak mau buka kitab, sepertinya akan sama ini kuatnya ini. Si 8 nih dalilnya kuat, si 23 nih dalilnya kuat. Selama tidak mau ke kitab, nampak gayanya macam berdalil kokoh juga ini 8 nih. Si 23 ini pun berdalil kokoh juga ini. Karena awak sama-sama tak ke kitab. Coba awak sama-sama datang ke kitab, maka Anda akan melihatnya. Semua tokoh dalam agama ini yang memahami agama ini sepeninggal Nabi, semuanya setuju dengan apa yang difatwakan Umar bin Khattab. Laqad jama'tukum ala qari'in wahidin lakana amthal. Itu cakap Umar bin Khattab yang tidak dibantah oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tidak membantah. Bahkan ada mazhab baru, mazhab belakangan yang paling banyak berseberangan dengan kita, tapi dalam tarawih tak berbeza kita. Mazhab Wahabi. Banyak kita berbeza dengan dia, Wahabi. Tapi dalam tarawih tak berbeza kita. Karena memang tak bisa dipertikaikan itu. Kalau kitab yang dibuka. Tapi kalau kitab dijauhi, baru kita ngomong kepada masyarakat dengan pandai-pandainya kita, si 8 dengan pandai-pandainya, si 23 pun dengan pandai-pandainya saja, macam mana supaya enak didengar masyarakat. Kitab jangan ditengok. Ini bisa nampaknya macam sejajar ini. Sama kokohnya itu. Si 8 kuat dalilnya, si 23 kuat dalilnya di masyarakat. Padahal karena menjauhi kitab. Contoh begini, bahasa Anda akan tahu itu. Siapa yang tarawihnya 8 tambah 3 11, itu tarawih Rasulullah. Dia ikut Rasulullah, bagus. Siapa yang tarawihnya 23, 20 tambah 3 witir, itu tarawihnya Umar bin Khattab. Silakan, Umar bin Khattab orang yang diakui.
Jadi 8 bagus, 23 bagus. Pernah tak dengar bahasa macam itu? Pernah ke tak? Itu datang dari orang yang sudah berhasil menjauhkan masyarakat dari kitab. Karena kalau dibuka kitab, kalimat itu tidak pernah ada. Kalimat itu tidak pernah ada. Karena semua kitab yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahkan Ja'fari, Syiah, bahkan Wahabi, penguasa Saudi, coba buka. Tarawehnya 23. Tarawehnya 23. Masya Allah. Tapi awak bersikeras 8 ada dalil. Karena jauh dari kitab. Ini pun nanti akan begitu. Kalau jauh dari kitab, tidak mudah kita menyuruh petugas amil, hei petugas amil, jangan ambil 1/8. Bagian awak hanya upah uruf, tak mudah itu. Tapi kalau sepakat mau dekati kitab, saya sudah katakan, saya beri garanti, sepanjang kitab ulama dibuka, baik bermazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, pasti sama. Petugas amil tidak boleh mengambil bahagian dari zakat yang mereka kumpulkan lebih besar dari upah misil, upah kebanyakan. Di tarawih tadi pun begitu. Sepanjang kitab yang dibuka, baik bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tarawih tidak pernah sah kecuali seperti yang difatwakan Umar bin Khattab, yakni 20 rakaat tambah 3 witir. Itu ditulis nanti di kitab fikih bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi kalau tak mau dekati kitab, ya main akal, memang begitu. Baik, jawabannya mudah-mudahan kita semua terbuka hati untuk muzakarah, karena waktu masih ada, ini baru Ramadan kedua, sehingga tarawih zakat kita tahun ini lebih baik kualitasnya, apalagi petugas pelaksana zakat itu sendiri, yaitu amil yang kita angkat, mereka orang-orang soleh itu di kampung-kampung, tahu kita. Tapi karena ilmunya tak nampak ini, kita bagi nampak, kita bagi tunjuk, sehingga semuanya akan membaca, akan meneliti, akan memperbaiki, sehingga kualitas zakat kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Agaknya waktu kita sudah habis. Tinggal 1 menit lagi. Habis. 1 menit habis lah itu. Baik. Ada beberapa sesi pertemuan berikutnya selepas ini. Nanti akan kita lanjutkan. Berkaitan dengan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saran saya, harapan saya, muzakarahkan ini kepada para ustadz, para guru di tempat kita masing-masing, karena apa yang kita bincangkan ini pasti ada di setiap kitab fikih bermazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi. Jangan menjauhi kitab, karena mendekati kitab setara dengan bertanya kepada ulama. Al-Quran menyuruh kita bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ulama tentang agama ini apa sahaja yang kamu tak tahu. Ulama walaupun secara fisik mereka dah langka, tapi kitab-kitab mereka ada di tangan kita. Kita tanya para ustadz, para guru kita, dengan demikian tercerahkan kita dalam mengamalkan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.